Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang TV tabung atau TV CRT merek LG ya, dengan tipe 29 VU1RL. Ini dia penampakan dari mainboard dari belakang ya. Jadi saya kerjanya di bawah, ini mau dibawa ke meja lumayan berat. Oke, kita pengenalan ya. Jadi di suatu saat saya dapat lagi, sudah ada dokumentasi di YouTube. Ini yang paling penting yaitu IC utama ya, atau IC Chrome. IC Chrome udah berikut MICOM ya, digital semua ada di sini dengan kode IC 501. Kalau nomornya saya tidak begitu hafal karena tertutup. Kalau di CPU ini sebagai prosesor ya, jadi seumpamakan sebagai prosesornya. Kita lanjut ke bagian atas. Nah, ini bagian atas. Mulai dengan yang tidak kalah penting, yaitu nah ini dia yang 4 ya. Ini adalah IC utama ya, power supply dengan kode IC 8110, kode PCB 8110, seri IC STRW5665A. IC buat pembangkit tegangan ya, tegangan dari trafo ini. Dia mengeluarkan out 116 volt buat supply ke playback, 20 volt atau berapa ini, 22 kalau nggak salah, sampai 17 ya untuk supply IC sound. Dan dioda ini yaitu out sekitar 7 volt ya, 6,5 sampai 7 volt untuk supply 5 volt, 3,3 dan yang lainnya yang kecil-kecil. Oke, lanjut lagi dengan ini transistor ya. Transistor penguat horizontal dengan kode PCB-nya TRQ401 dengan seri transistornya ST1510PX. Ini adalah penguat buat horizontal. Jadi dia buat membangkitkan pulsa-pulsa dari playback ini, tegangan high nya. Kita lanjut dengan transistor yang masih menempel di heatsink. Nah, ini dia transistor dengan kode Q302 ya, kode PCB-nya dengan seri transistor D259. Ini adalah transistor transistor penguat blok EW ya, EW pengatur lebar gambar antar kanan kiri ya. Kalau ini rusak, biasanya kalau rusaknya short dia akan melebar, jadi si logo TV akan hilang. Tapi kalau rusaknya putus, dia biasanya gambar akan mengecil. Dan ini untuk IC 8 kakinya, IC driver EW nya, dia menggunakan IC KIA 4558 ya, itu IC dual komparator dengan kode PCB IC 302. Ini driver EW. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu ini IC kode PCB-nya 301 ya, dengan seri IC LA78141. Fungsi IC ini yaitu penguat driver vertikal ya, penguat power vertikal yang berfungsi membuka gambar
atas dan bawah. Jika IC ini rusak, biasanya hanya TV akan bergaris di tengah ya, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Lanjut, ini masih di sampingnya transistor horizontal ya. Ini ada seperti dioda juga ya, kakinya 3, yaitu dengan kode D401. Kakinya 3, tetapi sebenarnya ini bukan transistor, tetapi dioda damper dengan dua biji disatukan ya. Biasanya dengan seri DMF 1500 atau berapa, ini tidak terlihat soalnya nomornya. Kalau di TV Polytron biasanya menggunakan DMF 1500. Ini masih berhubungan dengan ini sini driver away ya, masih bisa berhubungan. Kalau ini di shock biasanya short, tegangan akan drop ya untuk 116 voltnya. Untuk out ini akan drop kalau dioda ini rusak. Oke, untuk komponen yang tidak kalah penting yaitu transformer, trafo atau playback, atau ada yang bilang juga PBT. Ini semacam lilitan ya. Jadi keluar di sini high frekuensi untuk menyalakan tabung ke sini. Di sini keluar di sini, ini yang berbahaya ya. Di sini bisa ribuan kilovolt. Jadi jangan coba-coba untuk melepas ini di saat TV kondisi menyala ya, sangat berbahaya. TV mati pun kadang di sini masih ada tersisa. Jadi kalau kita mau membuka ini harus kita shortkan dulu ke ground ya, kita buang sisa-sisanya. Sangat berbahaya, bisa membunuh ini. Oke, lanjut ke komponen berikutnya. Ini adalah tuner ya, penerima signal siaran. Dan untuk ini selanjutnya, nah ini dia. Ini adalah IC power sound, IC PA atau power ampli, dengan kode PCB IC 601 dengan seri IC-nya TDA 7297. Ini IC ini 7297 ada dua macam ya, ada yang bodi kecil seperti ini dan bodi agak besar seperti ini. Ini bisa saling menggantikan. Kalau tidak ada model ini bisa diganti ini ya. Selanjutnya pengenalan ke komponen yang lebih kecil lagi. Nah, ini dia. Ini adalah IC berapa ini? IC 825 ya, dengan seri nomor punggungnya yaitu KIA 78R005 ya. R05. Oh, ini bukan, ini IC 823 ya, dengan seri SJ 11733. Berarti IC ini yaitu penurun tegangan dari 6 volt ke 3,3 volt untuk supply bagian IC EEPROM ya, EEPROM dan yang lain. Dan ini untuk IC selanjutnya IC 825 ya, KIA 78R05, yaitu IC ini sebagai penurun ya, penurun tegangan dari 7 volt out dari sini masuk ke sini, masuk ke pin 1, outnya di pin 2, untuk pin 3 nya ground, dan untuk pin 1 nya pin 1 nya untuk perintah ya, perintah hidup dari IC MICOM tadi. Pin 1 di sini perintah ya, pin 4 perintah, betul. Pin 1 input, pin 2 out, pin 3 ground, pin 4 perintah ya, perintah dari MICOM. Jadi di saat standby outnya IC ini kosong ya di pin 2 nya, cuman ada di pin 1 nya saja. Nah ini dioda, ini bukan transistor, ini dioda out dari power supply ini. Tegangannya outnya 7 volt ya, 6,5 sampai 7 volt, karena dia cuman mensuplai untuk tegangan 5 volt dan 3,3 volt ya. Di saat standby dia harus ada, ini yang 3,3 volt di saat standby harus ada. Lanjut, ini dioda ya, dioda filter
Out dari ini dia keluarnya antara 17 sampai 22 volt untuk supply IC ini vertikal. IC sound. Pengenalan soket. Ini adalah soket buat ini tombol ya. Dan ini untuk sound ke sini. Jadi out dari IC ini ke sini disalurkan ke speaker. Untuk satunya lagi sama ini ke speaker juga. Nah, dan yang ini dari stop kontak kaset. Dan ini yang dari sini masuk ke sini input AC 220 volt. Dan ini untuk kabel degaussing. Oke, ini ada yang ketinggalan. Ini adalah blok RGB pengatur warna ya. Pengatur warna di sini ada pakai IC, ada juga pakai transistor ya. Jadi di sini diproses warna yang akan ditimbulkan. Dan ini adalah soket buat sensor ya. Sensor remote. Oke. Jadi kerusakan TV ini yaitu tadi datang dalam kondisi hidup tetapi tidak ada suara. Karena saya tadi kurang fokus, tidak begitu fokus, sempat melakukan kesalahan. Saya ganti IC ini, saya kira IC-nya ya. Ini setelah saya ganti yang dari bodi kecil ke bodi besar ya. Karena saya adanya yang bodi besar ini, ternyata suaranya masih belum bisa keluar. Dan setelah saya ukur-ukur out dari power supply ini yang buat supply IC sound ternyata tidak masuk ya. Setelah saya teliti ternyata cuman ada ini ya, ada kawat jumper ya. Kawat jumper ini karatan ya, tadi tertutup ini tertutup debu, tidak terlihat. Dia putus tuh. Akhirnya saya cuman menjumpernya ya. Jumpernya memakai kabel ini. Ini untuk tegangan 20 volt ya. Supply ke IC ini. Tadi saya sempat ganti IC. Sekarang sudah bisa normal TV-nya. Mungkin segitu dulu untuk pengenalannya. Lanjut saya akan coba nyalakan dulu apakah TV ini sudah normal. Nah, ini dia TV-nya sudah saya nyalakan ya. Sudah normal, suara pun sudah normal ya. Tidak lama-lama saya lihat gambarnya, takut kena copyright. Iya, termasuk saya dan teman-teman. Oke, mungkin sekian saja untuk pengenalan TV tabung LG ya. LG 29 in. Ini sebagai dokumentasi buat saya pribadi ya. Kalau ada teman-teman yang memerlukan silakan dilihat-lihat, sekiranya bermanfaat silakan dilihat-lihat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.